Puji Tuhan, silakan duduk. Happy Sabat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya yang boleh diberikan kepada saya untuk boleh bagikan berkat lewat firman Tuhan di tempat ini. Ya. Satu kehormatan untuk saya. Ya. Oke, tanpa panjang lebar, saya diberikan tema The Identity as a Christian, ya, identitas sebagai seorang Kristen. Fasten your seatbelt, karena mungkin apa yang saya bagikan belum pernah saudara dengar, tapi jangan cepat-cepat ditolak, direnungkan saja dulu. Tapi kalau saudara sudah pernah mendengar, anggaplah sebagai sebuah refreshment, karena saya akan bawa saudara kepada basic pemikiran dulu, baru nanti kita berpikir apa kaitannya. Nah, saudara harus tahu bahwa kerajaan kegelapan tidak ingin tiga hal terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah kerajaan kegelapan tidak suka kalau kita hidup dalam tujuan Tuhan. Kerajaan kegelapan maunya kita hidup dalam tujuan kita sendiri, bukan hidup dalam tujuan Tuhan. Nah, sebenarnya saya kurang sepakat dengan perkataan mencari tujuan hidup. Saya lebih sepakat dengan mencari tujuan Tuhan dalam hidup kita, ya. Tapi ya ini bukan permainan kata-kata, walaupun saudara masih meminjam terminologi mungkin tujuan hidup, tidak apa, tapi pastikan yang dimaksud tujuan hidup itu adalah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Hal yang kedua yang kerajaan kegelapan tidak mau adalah kita hidup dalam kebenaran, sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Kegelapan mau supaya kita tetap diikat dalam areanya, kita diikat oleh sistemnya, kita diikat dengan kuasanya. Nah, kalau dua hal tadi tidak kita temukan, kita tidak hidup dalam kebenaran, kita tidak hidup dalam tujuan Tuhan, maka yang ketiga ini sudah domino efeknya saja. Hidup kita pasti tidak berdampak, hidup kita pasti tidak berbuah. Hidup kita pasti tidak akan kemana-mana. Nah, kemudian kerajaan kegelapan mulai pandai mengaburkan orang-orang percaya, ya, dibuat orang percaya seakan-akan aman, seakan-akan nyaman. Mulai dibuat, yang penting ibadah seminggu sekali sudah cukup. Lalu muncul lagi hal-hal yang kedengarannya rohani, tapi saya harus beritahu, tidak rohani sama sekali. Kalau itu hanya diambil sepotong. Itu apa? Muncul kaum-kaum yang saya suka sebut ini, kaum eskapis. Apa itu kaum eskapis? Orang-orang yang mau cepat-cepat pergi dari dunia ini. Orang-orang yang cepat-cepat mau pergi dari dunia ini, terutama di tengah-tengah penderitaan hebat, di tengah-tengah kegagalan hidup, dia mau cepat-cepat pergi dari dunia ini. Dia pikir sorga adalah tempat pelarian dari kegagalan hidup di dunia ini. Saya harus beritahu saudara bahwa Paulus bilang ini, Paulus, siapa yang lebih menderita dari Paulus coba? Ada saudara yang lebih menderita dari Paulus? Ada yang pernah terombang-ambing di tengah lautan? Ada yang pernah diadu sama binatang buas? Ada yang pernah dicambuk 40 kurang 1 pukulan? Saya rasa di antara kita tidak ada yang lebih menderita daripada Paulus. Tapi Paulus bilang gini, bagiku mati adalah keuntungan, tapi kalau aku hidup untuk Kristus, kalau aku hidup untuk memberi buah. Nah, kaum eskapis, dia pikir mati keuntungan, cepat-cepat ke sorga untuk kabur, tapi hidupnya tidak pernah berbuah. Nah, ini repot. Nah, jadi saya mesti ajak dulu kita kepada basic pemikiran awal. Saya akan melepaskan beberapa statement yang mungkin asing di telinga saudara, tapi saudara jangan cepat-cepat menolak. Statement yang pertama, saya mau katakan gini. Manusia tidak diciptakan untuk hidup di sorga. Halo? Saudara jangan melotot dulu sama saya. Baca Alkitabmu baik-baik secara naratif. Bahwa yang Tuhan ciptakan untuk manusia adalah bumi. Show me one verse yang menunjukkan bahwa manusia didesain untuk hidup di sorga. Saya tidak temukan itu. Yang saya temukan adalah manusia didesain untuk hidup di bumi. Dan bumi diciptakan untuk manusia.
Ketika bumi ini dirusak oleh dosa, rencana Tuhan tidak gagal, hanya tertunda. Tapi Tuhan nanti menyediakan langit yang baru, bumi yang baru. Tetap bumi judulnya. Versi yang baru, yang gak ada dosa, Kristus jadi raja dan penguasa. Manusia, man is not created, is not designed to live in heaven. Ya memang kalau kita bicara surga saudara ya, ini saya bukan mau bahas tentang surga, tapi ini buat pengetahuan aja ya. Surga itu kalau dalam bahasa Ibrani itu sama yim, akhiran im itu jamak, dalam bahasa Yunani itu aineos ya. Itu langit saudara ya, itu langit. Nah kita ini kan membedakan, jadi kalau ingat nggak, Paulus bilang gini, aku diangkat ke langit tingkat yang ketiga. Langit yang pertama saudara lihat apa ini? Kalau dalam bahasa Inggris, sky, ya kan, sky, burung-burung terbang. Nah, dalam bahasa Yunani mau sky, mau universe, tempat planet-planet yang saudara mau teropong, dengan surga tahta Bapa semuanya sama. Kata yang dipakai semua sama. Makanya kalau dibilang heaven, ya langit yang mana? Sky ini juga terjemahannya surga. Waktu kamu lihat tanda apa langit merah, kamu tahu hari akan hujan. Sama Bapa kami yang di surga, itu kata yang digunakan sama. Oke, tapi saya nggak mau bahas itu dulu. Tapi saya mau gini dulu. Perhatikan narasi di Alkitab bahwa bumi Tuhan ciptakan untuk manusia. Nah, kita mulai di sini. Kejadian ayat pasal 1 ayat 1 dan 2. Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Oke, coba lihat ini. Saudara sabar, ikuti sampai habis. Mungkin di awal saudara merasa tidak nyambung dengan tema, tapi percayalah nyambung, dan kalau saudara bisa menghayati kebenaran ini, hidup saudara pasti akan berubah. Pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lihat, yang Tuhan ciptakan adalah bumi. Ini dalam bahasa Ibrani digunakan kata eretz yang kurang lebih muncul 2191 kali. Dan saudara harus tahu bumi itu adalah sebuah tempat, sebuah materi tempat. Dan bumi Tuhan yang ciptakan sampai selama-lamanya, bumi adalah kepunyaan Tuhan. Dan rancangan semula Tuhan menciptakan manusia untuk mendiami bumi. Nah, narasi Alkitab ya dimulai dengan gini, bumi adalah tempat kehendak Tuhan terlaksana dan kerajaannya ditegakkan. Bumi diciptakan untuk didiami manusia, manusia diciptakan untuk tinggal di bumi. Bukan di tempat lain, bukan di alam lain. Dan pada saat itu bumi, lihat narasi Alkitab tadi ayat yang kedua, bumi masih belum berbentuk, tohu, kosong bohu, gelap gulita kosyek ya. Jadi bumi itu masih kosong, masih hancur ya, masih belum berbentuk, masih belum ada apa-apanya. Nah, saya mau ajak saudara loncat dulu. Yesaya 45 ayat 18. Ikuti pelan-pelan. Oke. Ya. Yesaya 45 ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, dialah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan menegakkannya. Dan ia menciptakan apa? Bukan apa? Supaya kosong. Tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi jelas bahwa bumi ketika Tuhan ciptakan itu masih kosong, gelap, tidak berbentuk, nggak ada apa-apanya. Tuhan mulai mengisinya dengan penciptaan, lalu Tuhan kasih tugas untuk manusia untuk memenuhi bumi ini. Saya pernah katakan di Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah itu sebenarnya parah, be fruitful harusnya. Dalam terjemahan, kalau saudara buka Alkitab bahasa Inggris semua akan ditulis be fruitful, karena manusia yang harus menegakkan kerajaan Allah di bumi ini. Oke, jadi jelas sekali bumi diciptakan bukan untuk kosong tapi untuk didiami. Nah, tapi ada kata dunia juga muncul. Nah ini yang saya mau ajak saudara, saya nggak tahu saudara pernah dengar atau enggak.
Saudara tahu nggak apa bedanya bumi dengan dunia? Nah, saya harus bawa ke sini dulu. Bumi sama dunia itu beda. Kalau tadi bumi Eretz, dunia itu digunakan kata tebel, ya. 395 kali dalam Alkitab kita. Dan kalau dalam perjanjian lama, kata tebel itu selalu dihubungkan dengan dunia orang mati. Nah, kata dunia itu dalam perjanjian baru, ini saya tidak mengada-ngada, itu digunakan kata kosmos. Sedangkan kalau buminya sendiri itu G. Tapi kalau dunia itu kosmos. Nah kalau kosmos, kalau saudara lihat kamus ya, sekarang banyak kamus ya, itu saudara akan menemukan terjemahan world affairs, inhabitants of the world, order, government. Jadi kesimpulannya gini, bumi adalah tempatnya. Dunia adalah sistemnya yang mendiami bumi itu. Perhatikan baik-baik ini. Bumi itu tempatnya. Dunia adalah sistemnya. Tidak ada dunia tanpa bumi. Dan bumi tidak akan ada apa-apa, tidak bisa dinikmati tanpa dunia. Sebab dunia adalah sistemnya. This is very important. Pertanyaan saya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang mana yang ada dalam kekuasaan iblis? Bumi selamanya milik Tuhan. Bumi selamanya milik Tuhan. Nah, coba buka ayatnya. Lukas 4, ayat 5 dan 6. Saudara ngeliat saya agak curiga soalnya. Oh, sorry, Mazmur 24 dulu. Kita baca satu ayat. Ya, jadi dunia pada dasarnya adalah sistem yang dikembangkan oleh yang mendiami bumi untuk menjadikan bumi tempat yang lebih baik dan nyaman untuk didiami. Ya, jadi dunia terhubung dengan tempat dan sistem untuk mendiami suatu tempat. Nah, Mazmur 24 ayat 1 dulu. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta apa? Segala isinya. Dan apa? Dunia serta yang diam di dalamnya. Dunia bicara sistemnya. Memang beda antara bumi dengan dunia. Nah, sekarang kita lihat tadi, Lukas 4. Saudara bingung ini apa hubungannya dengan influence? Ada, saudara ya. Tapi kita harus tahu dulu prinsip dasar berpikirnya. Lukas 4 ayat 5 dan 6. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan apa? Dunia, bukan bumi, dunia. Lihat, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku akan memberikannya kepada siapa saja ku kehendaki. Yang ada dalam kuasa iblis adalah dunia. Bumi selamanya milik Tuhan. Iblis tidak bisa memiliki bumi. Nah, ketika kita masih hidup dalam dosa, coba lihat Efesus. Efesus pasal yang kedua sekarang. Kita lihat dari ayat yang pertama. Efesus pasal 2 dari ayat yang pertama. Oke, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Lihat, kamu hidup di dalamnya karena kamu apa? Mengikuti jalan apa? Ketika kita masih hidup dalam dosa, kita hidup dalam sistem kegelapan. Makanya Alkitab katakan, ya, makanya Alkitab katakan bahwa kita hidup mengikuti jalan dunia ini. Lihat, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Memang kerajaan angkasa ini yang menguasai sistem dunia ini. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, penebusan dalam Yesus sebenarnya, dengar begini, mentransfer kita dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang. Percaya nggak? Kolose 1 ayat 13, coba kita lihat.
Saya tahu ini agak sensitif, jadi saya harus kasih ayatnya. Supaya saudara tidak berpikir ini karangan saya. Tidak, tidak. Tapi ini hal yang sangat basic. Ini adalah hal yang sangat prinsipil. Supaya saudara tahu apa fungsi penebusan itu. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan apa? Memindahkan kita. Kita ditransfer ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kerajaan itu adalah bicara sistem apa yang memerintah. Makanya kerajaan Yesus itu bukan fisik. Ketika orang Yahudi menantikan Mesias yang adalah berkuasa secara fisik, Yesus datang beda kan. Yang dia bawa itu sistem. Makanya gini, saudara boleh lihat Alkitab saudara, apa yang Yesus bawa. Injil apa? Injil apa? Coba buka Alkitab, Injil Kerajaan. Kalau apa saya teruskan ini, saudara mungkin bisa semakin kaget. Saudara tidak temukan, Alkitab mencatat Yesus membawa Injil keselamatan. Halo? Alkitab tulisnya Injil Kerajaan, coba lihat. Karena kemudian kita itu berpikir sangat pragmatis. Keselamatan pokoknya masuk surga, nggak masuk neraka. Padahal itu hanya buah keselamatan. Kalau saya pinjam kata surga dulu ya. Itu buah, tapi misinya Tuhan itu tuh beda. Makanya doa Bapa kami apa? Bapa kami yang di surga. Apa? Datanglah kerajaanmu. Yang Yesus bawa ke bumi ini adalah sistem pemerintahan kerajaan Allah. Jadi tujuan Kristen itu bukan soal mati masuk surga. Saudara tanya semua agama, jawabannya sama. Saudara tanyalah semua agama, jawabannya semua sama. Mati masuk surga. Kekristenan beda. Soal surga neraka itu cuma akibat. Tapi kita punya tugas, kita punya tanggung jawab yang sangat besar. Adalah menegakkan kerajaan Allah di bumi ini. Meneruskan sistem pemerintahan kerajaan Allah. Tapi kita bukan disuruh untuk berkuasa secara fisik. Tapi bagaimana sistem itu memerintah hidup kita. Makanya saya kalau ditanya apa itu identitas menjadi Kristen, hal yang paling pertama adalah ubah dulu sistem kita. Ubah dulu sistem kita. Terlalu banyak orang Kristen yang penting dibaptis. Habis dibaptis udah entar mati masuk surga. Tetapi tidak pernah berubah sistem. Dia tetap hidup dalam sistem kegelapan. Ini yang jadi persoalan. Maka tadi saya awali dengan kerajaan kegelapan tuh gak pusing. Mau saudara dibaptis 10 kali juga boleh. Saya kalau ke Israel selalu ada aja yang minta dibaptis ulang di Sungai Yordan. Padahal Sungai Yordan itu kotor, leleknya gede-gede. Iya. Tapi biasa saya nggak mau kalau yang udah dibaptis. Mau ngapain dibaptis berulang-ulang? Cuma kayak berenang doang itu airnya kotor lagi. Karena kita udah terlalu biasa berpikir dengan pola agama, dengan pola ritual. Padahal Yesus datang itu bawa sistem, bawa jalan hidup, bukan bawa sekedar ritual, tidak. Nah ini yang menjadi persoalan. Bahwa saudara harus tahu identitas saudara sebagai Kristen adalah kita meneruskan apa yang Kristus telah kerjakan. Yang Kristus telah kerjakan adalah dia datang membawa kabar baik, Injil. Injil apa? Injil kerajaan. Sebuah sistem pemerintahan kerajaan Allah. Sebuah sistem yang Tuhan mau sejak semula diisi di bumi ini. Itu yang Tuhan mau. Jadi ketika Tuhan bilang, kamu adalah garam. That's identity. Tuhan tidak bilang jadilah garam, enggak loh. Coba baca Alkitab baik-baik. Tuhan bilang
bilang kamu garam, kamu terang. Artinya apa? Identitas kita memang adanya di sana. Tinggal berfungsi aja. Tuhan sudah taruh di dalam kita. Identitas itu Tuhan sudah taruh di dalam kita, tinggal kita keluarkan. Kita nggak perlu berlatih untuk jadi garam. Kita sudah garam. Masalahnya berfungsi atau enggak, gitu aja. Nah, kemungkinan garamnya masih dalam plastik, itu masalahnya. Apalagi kalau dalam gudang, jadilah gudang garam. Jadi tidak bisa mengasini. Nah, identitas itu ketika saudara ditebus, Tuhan sudah kasih benihnya. Coba lihat sebentar. 1 Petrus kalau nggak salah. 1 Petrus pasal 1 ya, ayat 23. Oke. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi benih yang tidak fana oleh firman Allah. Yang hidup dan yang kekal. Jadi saudara harus tahu ketika saudara menerima Kristus, saudara ditebus. Tuhan kasih satu benih dalam hidup kita. Kode genetik saudara adalah firman Allah. Karena kode genetik saudara firman Allah, maka selalu saya katakan ini, dalam diri kita sudah ada potensi. Benih itu kan potensi, benih itu kecil. Benih itu potensi. Dalam diri kita tinggal ada sesuatu yang harus kita keluarkan, yang harus kita explode, yang harus kita tumbuhkan. Tetapi setiap saudara, siapapun saudara itu benihnya, kode genetiknya firman Allah. Maka setiap saudara itu sudah pasti punya potensi, punya kemampuan untuk menjadi berkat, untuk memperluas kerajaan Allah, untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan. Setiap saudara bisa menggambarkan Kristus dalam hidup saudara. Sebab memang kode DNA yang dikasih adalah firman Allah. Nah, tetapi persoalannya dalam hidup ini, coba kita lihat sebentar. Matius 13 ayat yang ke-19. 19 saya mau baca sedikit, lalu kita lihat ayat yang ke-25. 19 dulu. Bahkan lihat ini ya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, firman kerajaan. Saudara tahu apa itu firman kerajaan? Firman kerajaan adalah firman Tuhan yang menggiring menjadikan Yesus raja dalam hidup saudara. Narasi terbanyak di Alkitab, Christ is King. Tuhan adalah raja. Dari PL sampai PB, narasi terbanyak, Tuhan adalah raja. Itu narasi yang paling utama dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan adalah raja. Makanya kalau orang gagal memahami ini, kata teolog Thomas Schreiner bilang gini, kalau orang cuma memahami Tuhan adalah kasih, tapi dia lupa bahwa Tuhan adalah raja, dia akan bermasalah ketika dia menemui fakta bahwa Tuhan harus menghukum orang yang menolak kasihnya. Karena memang Tuhan adalah raja. Nah, coba lihat ayat yang ke-25. Karena kita harus tahu dalam realitas ini selalu ada penaburan benih, baik dari kerajaan Allah maupun dari kerajaan kegelapan. Nah, jadi dalam hidup kita ini selalu ada dua penaburan benih, baik kerajaan Allah maupun kerajaan kegelapan. Makanya ayat yang ke-25 gini, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum lalu pergi. Kerajaan kegelapan juga berusaha menaburkan benih dalam hidup kita. Ini yang jadi persoalan. Ya. Itu sebabnya inti kekristenan adalah menjadi murid. Pemuritan itu apa sih? Pemuritan itu kan bukan sekedar programnya, tetapi belajar taat bersama. Sebab ketika kerajaan kegelapan menaburkan benih adalah, belajar taat adalah cara kita untuk tidak mengizinkan benih musuh bertumbuh dalam kehidupan kita. Saya lama tinggal di Australia dulu. Di rumah tempat saya tinggal, biasa di situ kalau rumah belakang itu wajib ada pekarangan ya, walaupun orang Indonesia banyak yang diem-diem di paving batu semua, karena rumput liar itu cepet banget tumbuh saudara ya. Apalagi kalau summer. Nah,
Rumput liar itu kita bilangnya weeds. Weeds itu kalau dia sudah tumbuh, ya, itu kita mau cabut pun harus pakai sarung tangan. Karena kalau kita pakai tangan, tangan kita berdarah pasti tajam banget, tajam banget. Nah, misalnya saudara mau tanam satu tanaman, satu tumbuhan yang saudara suka. Saudara harus pastikan bahwa weeds itu pasti akan tumbuh. Tapi kalau kita tidak disiplin mencabutnya, kalau weeds itu gede, weeds itu akan mencekik tanaman yang kita mau. Akhirnya tanaman yang harusnya ada di sana mati, kemudian kebun kita penuh dengan weeds. Itulah sebabnya kerajaan kegelapan ya memang berusaha menaburkan. Tapi kita harus disiplin mencabut semua weeds dalam hidup kita. Nah, weeds itu adalah sistem dunia. Yang terus berusaha disuntikkan ke dalam pemikiran kita. Dalam perumpamaan penabur, saudara bisa temukan apa weeds itu, ya. Ada kesombongan, kekayaan dunia dan lain sebagainya. Tetapi saya mau bawa gini. Tadi kan saya katakan gini, ganti sistemmu. Mau berbuah, ganti sistemmu. Jangan sampai kita sudah ditransfer tapi kita masih maunya hidup dalam sistem yang lama. Nah, apa itu sistem dunia? Kita lihat sebentar. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia, lihat dunia. Bukan bumi, dunia. Memang kata yang digunakan kosmos. Dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, mungkin ini bicara sistem. Sistem yang menguasai kehidupan kita. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ini Yohanes sedang nulis kepada orang-orang Kristen loh, ya kan? Ini kan bukan nulis kepada orang non-Kristen, ini nulis kepada orang Kristen. Rupanya memang orang bisa statusnya Kristen, pengikut Kristus. Tapi dia masih hidup dalam sistem dunia. Makanya Yohanes menasehati, jangan sampai kamu mengasihi dunia. Sebab semua yang ada di dalam dunia, nah ini sistemnya, apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini sistem dunia. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tahu keinginan daging? Segala sesuatu untuk memuaskan daging kita. Orang boleh nggak marah? Bisa marah. Apalagi biasa orang yang suka marah bilang, Yesus aja juga marah. Nah, gitu kan. Ya. Tapi dengar begini, marah boleh, tapi bukan untuk memuaskan daging. Makanya marah yang bukan untuk memuaskan daging, pasti punya judul. Ada orang marah-marah. Nah beda, marah sama marah-marah beda. Kalau marah-marah biasanya nggak ada judulnya. Dia nggak ada temanya, mau aja marah. Nah itu marah-marah namanya. Suami istri. Salah satu pasangan kita bikin salah. Mungkin kita marah, oke. Tapi berapa banyak yang kemudian dia tahu pasangannya salah, dia pakai momen itu untuk memuaskan dagingnya. Jadi dia bukan marah lagi, tapi marah-marah. Sebenarnya cukup satu statement menyatakan kita marah, itu juga sudah cukup kan? Pasangan kita juga udah tahu dianya salah, kita juga marah, tapi berapa banyak yang kemudian kita gunakan momen itu, kita teruskan marahnya. Iya atau ya? Nggak ada di tempat ini tapi. Kalau di sini wajah malaikat semua. Oh, saya tuh belajar itu, saudara. Saya tuh belajar itu loh. Saya tuh belajar mengendalikan diri. Itu kan nama penguasaan diri. Taruhlah kita benar, pasangan kita yang salah. Kita marah, dia juga tahu kita marah. Dan dengan satu kalimat pun, dia tuh juga sudah tahu bahwa dia salah. Nah, tapi berapa banyak yang kemudian kita memutuskan untuk terusin marahnya. Hati-hati. Itu aja bisa untuk memuaskan daging.
keinginan mata, ngelihat apapun yang dia mau harus terjadi. Lihat orang punya apa, mau punya apa. Sistem dunia selalu menyodorkan untuk daging kita dipenuhi. Tapi sistem kerajaan justru merobek daging kita. Keangkuhan hidup. Wah, ini paling berat, saudara. Sebab apa? Tidak ada orang sombong yang sadar dirinya sombong. Catat itu. Oh iya pasti. Nggak ada. Serius. Tidak ada orang sombong yang sadar dirinya sombong. Menurut saya, ilmu tertinggi dalam kekristenan itu adalah yang namanya ini, merendahkan diri. Itu ilmu tertinggi yang harus dipelajari seumur hidup. Teladannya siapa? Kristus sendiri, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengambil rupa seorang hamba. Dulos itu keset, saudara. Ada keset yang di atas meja? Ada, keset pasti di bawah. Lawannya sombong apa? Rendah hati. Yang saya pahami, rendah hati itu cuma produk. Rendah hati itu bukan hal yang bisa kita pelajari. Rendah hati yang dipelajari itu pasti kerendahan hati yang dibuat-buat. Rendah hati adalah produk. Produk apa? Produk dari merendahkan diri. Orang kalau terus belajar melatih dirinya merendahkan diri, kerendahan hati otomatis keluar dari dalam kehidupannya. Merendahkan diri dengan rendah diri itu beda. Oh beda ya. Merendahkan diri itu Yesus. Dia tahu siapa dirinya dalam rupa Allah, tetapi dia memutuskan untuk mengambil tempat di paling bawah. Itu merendahkan diri. Kenapa? Sebab hanya yang di paling bawah yang bisa melayani. Kalau masih mau di atas, tidak bisa melayani. Kalau rendah diri itu beda. Rendah diri itu nggak tahu siapa dirinya. Beda ya. Kalau merendahkan diri, tahu siapa dirinya, tetapi memutuskan mengambil tempat di paling bawah supaya dia bisa melayani. Kalau rendah diri, nggak tahu siapa dirinya, tapi selalu dia melihat dirinya, aku ini cuma remahan rengginang cacing kremi, remahan kerupuk dan lain sebagainya. Itu rendah diri. Yang kita harus latih adalah merendahkan diri. Dan jujur ya, ini paling susah. Tapi saya mau kasih saudara satu set alarm untuk tahu. Supaya kita bisa berlatih terus. Dan ini saya terapkan. Setiap kali dalam keadaan apapun, begitu saya merasa tersungging, saya tahu saya kurang merendahkan diri. Whatever happen, apapun alasan. Kenapa? Kalau kita udah taruh diri kita di paling bawah, tidak ada orang lagi yang bisa jatuhin kita lebih bawah lagi. Kita udah di bawah kok. Tapi kalau kita masih merasa kita direndahkan atau apa, gampang, kurang bawah berarti. Makanya masih bisa dibanting lebih bawah lagi. Loh ya, dalam hidup kita ini, kita tuh akan mudah loh yang namanya merasa tersinggung apa. Tapi saya melatih, itu tuh set alarm saya. Ketika saya merasa tersinggung, apapun, sekalipun saya direndahkan. Tapi begitu saya merasa tersinggung, saya harus bertanya kepada diri saya sendiri. Itu yang saya terus pelajari, saudara. Dan itu tidak mudah. Saya lebih senang dalam pelayanan hidup bersama dengan komunitas semua. Saya tidak mau ada kasta. Saya pernah melayani di satu tempat, saya kagak sebut namanya. Itu bikin saya justru jadi risih. Kebaktiannya kan banyak. Selesai khotbah, iPad saya aja diambil langsung. Iya, buat dibawain gitu. Iya. Lalu diajak jadi dijedah ibadah, dibawa masuk ke ruangan VIP gitu ya. Langsung. Saya mau copot jas aja. Ada yang copotin langsung. Saya risih banget asli.
Saya duduk makan, ada pelayan gini. Ya nggak apa-apa sih. Mungkin mereka berpikir mau mencoba memberikan pelayanan yang terbaik. Tapi saya tuh selalu belajar ini. Kalau saya berani menjadi hamba Tuhan, saya tidak boleh punya sikap hidup, punya keinginan hidup yang tidak menunjukkan saya hamba. Sebab ini bahaya. Hamba Tuhan, kalau kehilangan hamba, sisa, nah itu, gawat itu. Itu yang paling menakutkan. Kemudian banyak orang tanpa sadar, ya, keinginan daging kita itu suka loh playing God untuk hidup orang lain, ya nggak? Kita tuh suka playing God loh. Kita senang kalau orang lain mesti bergantung sama kita. Kemudian kita senang kalau kita bisa kontrol hidup orang lain. Itu berbahaya. Kekristenan tidak dipanggil untuk itu. Itu sistem dunia. Yang kedua, yang terakhir. Kalau saudara mau tahu identitas saudara. Tadi yang pertama, ganti sistemmu. Yang kedua, temukan ergonmu. Efesus 2 ayat yang ke-10, ayat yang terakhir. Saya janji kemudian saya selesai. Saya udah kelamaan nih. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kita ini buatan Allah, itu mahakarya Tuhan, ya. Saya nggak perlu jelaskan panjang lebar lagi. Ketika saya berkhotbah tentang kemuliaan, saya udah jelaskan tentang mahakarya Tuhan. Nah, sekarang saya mau fokus pada kata selanjutnya. Yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, kata pekerjaan di sini ya, digunakan kata ergon. Injil Yohanes adalah Injil yang paling banyak menggunakan kata ergon. Contoh ketika Yesus berkata, ya, bekerjalah selagi hari masih siang. Nah, itu kata ergon muncul di situ. Sebab akan datang waktunya malam, orang udah nggak bisa lagi bekerja. Yesus juga berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Itu juga ergon. Nah, saudara gini, dalam diri setiap kita, Tuhan itu sudah menaruh satu ergon yang harus kita kerjakan. Itu work. Dalam bahasa Inggris saya suka dengan kata work. Job dengan work itu beda. Saudara bisa kehilangan job, tapi saudara tidak bisa kehilangan work. Sebab dalam diri saudara, Tuhan sudah install ada work yang sebenarnya tinggal saudara keluarkan work. Nah, tapi masalahnya saudara harus menemukannya. Jangan bilang nggak ada, nggak, pasti ada. Nah, memang ini menemukannya detail lagi nanti ya. Ini berhubungan dengan karunia, dengan passion, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya gini, dalam kerajaan Allah itu tidak ada pengangguran. Sebab pekerjaan itu Tuhan sudah berikan dari dalam kita. Dan kita tinggal keluarkan itu. Saya ambil beberapa contoh. Memang ada orang yang worknya itu berhubungan langsung dengan job yang sedang dia kerjakan. Ada yang tidak berhubungan langsung juga, bisa juga. Tidak masalah, tapi setiap saudara itu punya work yang Tuhan taruh di dalam diri saudara. Dan itu harus diselesaikan. Sebab ketika saudara bisa mengeluarkan itu, saudara pasti berbuah hidupnya. Saudara pasti jadi impact, saudara pasti jadi dampak. Ketika saudara berhasil mengeluarkan hal tersebut. Kalau yang namanya job itu ada usia pensiun. Tapi yang namanya work itu selama kita masih bernafas, work itu berarti masih harus kita selesaikan. Satu kali masuk Kick Andy ya, ada namanya pilot SQ yang namanya pilot Budi. Siapa nama belakangnya saya lupa. Saya lupa itu nama belakangnya. Nah, pilot Budi ini punya seperti rumah singgah atau rumah yang menampung anak-anak di Nusa Tenggara bagian timur. Jadi ketika dia tidak bertugas, dia akan kunjungi ke situ. Dari gajinya sebagai pilot yang sudah lama cukup besar, dia bisa
mensupport hal ini. Itu yang saya lihat bahwa ada ergon yang keluar dari dalam kehidupan. Itu baru satu contoh. Nanti di tempat lain saya bertemu dengan orang-orang yang punya ergon untuk mengupgrade hidup orang lain. Tapi percayalah, karena dalam kita adalah benih firman Allah, maka pasti ada work yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan that's not about us, tapi ini semua tentang Tuhan dan akan berdampak kepada sekeliling kita terhadap sesama kita. Dan di situ identitas kita sebagai pengikut Kristus akan terbuka luas. Saya tahu persis di mana ergon saya. Saya punya hati untuk tubuh Kristus. Saya memperlengkapi tubuh Kristus. Karena saya punya hati untuk tubuh Kristus, saya bisa diterima di berbagai denominasi gereja. Saya punya ergon untuk mengupgrade hidup orang. Kasih orang tinggal sama saya jamin hidupnya berubah pasti. Rumah saya sampai hari ini terbuka untuk semua. Satu kali saya tinggal di apartemen. Itu sudah biasa, yang namanya anak-anak gereja kami itu penuhin apartemen kita tuh sudah biasa. Sampai satu kali saya lagi ada komsel orang tua ya, jemaat kita di daerah Alam Sutra. Kebetulan dia pendatang baru dan anaknya diajak sama yang lain untuk pulang gereja ke apartemen saya. Jadi apartemen saya sama gereja tuh sebelahan, gedungnya sebelahan gitu ya. Dan udah biasa, kadang-kadang saya selesai gereja, saya pergi pelayanan. Tapi mereka udah punya kunci apartemen saya. Nah, ya. Apartemennya selalu penuh sama anak-anak. Jadi ya apartemen berapa sih gedenya? Itu udah biasa kalau ada 15-20 orang itu udah biasa. Satu kali pas di komsel, orang tuanya bilang gini, saya mau bersaksi gini, anak saya kemarin bilang, Mah, saya baru lihat loh Mah, rumah pendeta yang diacak-acak. Loh iya ini benar. Ada yang buka kulkas, goreng pempek, ada yang tidur di kamar. Saya ada 2 kamar. Mereka tidak tidur di kamar saya. Jadi wilayah saya tuh hanya kamar utama doang. Sisanya udah dikuasai lah semuanya. Ada yang mandi. Loh iya, kalau saudara datang ke apartemen saya, di kamar mandi kedua itu sikat gigi ada 8 biji. Saya aja nggak tahu itu punyanya siapa. Karena udah biasa orang nginep apa. Tapi saya senang lihat hidup orang berubah. Saya udah hidup ini sejak saya penggembalaan di Sydney. Saya udah hidupi model begini. Rumah saya dulu 40 kilo dari gereja. Tetap setiap weekend penuh yang nginep. Saya mau pindah berapa jauh pun ikut. It's okay. Tapi saya tahu, dalam hidup kita ada benih untuk jadi berkat buat orang lain. Selamat berdampak, Tuhan Yesus memberkati saudara sampai keturunan 7, 8, dan seterusnya. Ku yakin Engkau setia, takkan berubah tuh selamanya. Walau banyak yang tak ku mengerti, badai hidup yang